Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman media, terima kasih banyak yang sudah merespon undangan yang memang kilat, cepat, tapi sangat-sangat responsif teman-teman. Jadi saya terima kasih sekali karena lewat teman-teman pastinya akan ada klarifikasi yang pas ya. Saya mau tanya dulu ke Mbak Elsa, kira-kira recordnya sudah ready? Ya, recordnya sudah ready karena mengingat kita langsung connect juga ke DPD dan DPC Kota Batu supaya teman-teman media Kota Batu lokal bisa juga respon baik dan mereka merasa dilibatkan, gak kalah sama media nasional. Oke, baik, terima kasih. Terkait malam hari ini saya bersyukur sekali teman-teman bisa merespon undangan saya untuk bisa menyampaikan klarifikasi atas unggahan yang saya sampaikan kemarin dan hampir 24 jam ya. Alhamdulillah respon ini kembali bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan pencalonan saya sebagai calon kepala daerah wali kota Kota Batu 2024 ini, insya Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rasa syukur yang mendalam atas rekomendasi dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang kemarin diberikan kepada kami di kurang lebih 163 calon kepala daerah di gelombang 2 di kantor DPP PDI Perjuangan. Setelah saya terima, memang saya mengutarakan sedikit personal feeling saya, tidak ada yang berlebihan rasanya kalau kita juga punya perasaan yang namanya mungkin kalau ada dinamika politik, tapi ini dinamika perasaan saja. Jadi tidak ada tekanan dari manapun, tidak ada perasaan bimbang atau ragu, hanya saya dihadapkan dengan posisi perempuan, istri, ibu yang mengalami satu transisi yang cukup besar dan akan merespon tanggung jawab yang sangat tinggi. Jadi selain kalau diharapkan oleh Bu Ketua Umum kan kita harus jadi pemimpin yang berkarakter, visioner, punya komitmen tinggi, disiplin. Jadi saya merasa tahun ini saya dihadapkan dengan kontestasi legislatif dan juga eksekutif. Jadi saya terus terang di jelang purna DPR RI hampir 5 tahun saya bertugas, pasti ada sedikit keraguan atau kecemasan. Boleh rasa guilty sedikit karena saya akan meninggalkan banyak tugas-tugas saya sebagai istri, ibu, dan anak-anak yang 2 yang sudah besar dan 2 yang masih kecil ini juga harus terus mendapatkan perhatian karena memang sekolahnya di Jakarta. Ini akan menjadi satu tanggung jawab yang mulia bagi saya karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, suami, anak-anak dan juga keluarga yang sudah sangat mendukung kalau saya jadi politisi ini, memang dorongan kuat bukan saja relawan yang sudah berpeluh-peluh, berkeringat dan berdarah-darah lah istilahnya bersama saya, tapi ada perahu besar, ada rumah nasional yang membesarkan saya, itu rumah Partai PDI Perjuangan. Ada DPP PDI Perjuangan, ada Ketua Umum, ada fungsionaris dan juga jajarannya, ada DPD Jawa Timur dan jajarannya, ada DPC ranting, anak ranting yang saya harus menjaga perasaannya karena mereka semua bergerak tidak melihat dapil, tidak melihat wilayah, tapi mereka melihat satu kesatuan bahwa kita harus menjadi calon-calon kepala daerah yang memang sudah melewati sebuah pendidikan politik untuk bisa turun terjun ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat dengan profesional dan teknokratik. Jadi saya harapkan malam hari ini adalah peluang saya untuk bisa memohon restu, doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya
warga masyarakat Kota Batu yang saya sangat apresiasi sekali karena unggahan saya kemarin di media sosial ini sangat memberikan respon yang sangat beragam dan saya tidak menyangka, dan ini menjadi satu titik balik bagi saya untuk terus mengingat bahwa akar rumput ini sudah bergerak, relawan dukungan yang sangat luas ini sudah sangat besar artinya buat saya, jadi pantang untuk mundur. Jadi insya Allah saya akan memastikan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah wali kota Kota Batu tahun 2024 ini. Kurang lebih gitu ya. Itu kan kemarin hanya emosional pribadi aja ya, Mi? Bisa dibilang yang tadi saya bilang ada gelisah, ada kecemasan. Karena tanggung jawab yang tidak mudah ya untuk menjadi kepala daerah yang harus memiliki tanggung jawab besar dan komitmen tinggi yang harus memberikan kontribusi dan dedikasinya. Artinya kan kalau pilkada ini bukan hanya sekedar momentum untuk menerima rekomendasi, tapi kan pilkada ini juga bukan momentum untuk konsolidasi saja, tapi momentum untuk bergerak bersama rakyat. Bagaimana calon-calon kepala daerah yang lahir dari PDI Perjuangan memang disiapkan dan dikuatkan secara ideologinya, bergerak dan turun untuk rakyat, dan mudah-mudahan ini menjadi satu cambuk buat kita untuk terus bisa berjuang untuk rakyat. Tapi akan tetap itu atau pilih mundur jadi wali kota Batu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa pantang untuk mundur, jadi saya akan maju dan mengambil gerakan bersama rakyat, khususnya warga Kota Batu, untuk bergerak bersama-sama, insya Allah bergerak dan menang. Kemarin mungkin respon dari DPP seperti apa? Ya, terus terang pasti beragam ya, karena dari jajaran pimpinan, fungsionaris, senior, bahkan besti di DPR RI, anak-anak, relawan, semua yang ada di Kota Batu, dari DPC, ranting, anak ranting, semua pasti ada kegelisahan yang berkecamuk. Terus tadi saya juga dikirimkan foto-foto dan video mereka lomba 17 Agustusan dan mereka kembali bersemangat. Kalau untuk Aurel sama Azriel, saya cuma jawab kasih Mimi ruang gitu untuk bisa kontemplasi ya. Itu kan kita butuh perenungan. Jadi memang lewat politik ya saya bisa melakukan satu tujuan mulia. Saya nggak menyangka bisa punya kesempatan untuk bisa pulang ke Kota Batu dengan cara yang luar biasa hebat ini. Jadi kalau dulu lihat saya nyanyi diundang oleh wali kota seluruh Indonesia misalkan, ya kali ini saya kan otomatis menjadi ya kepala daerah dan juga bukan saja dia berkuasa akan sebuah kawasan, tapi mengayomi rakyatnya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi kepala daerah yang responsif, kompetitif, dan adaptif terhadap pelayanan publik, karena memang di Kota Batu saya ingin segera untuk bisa dapat merespon segala keluhan masyarakat terkait infrastruktur yang rusak. Lalu juga yang sangat urgent di Kota Batu adalah tempat pemrosesan akhir ya, atau tempat pembuangan sampah akhir yang pasti akan harus ini urgent sekali karena berdampak dengan lingkungan. Dan juga sektor-sektor lain di Kota Batu yang sangat potensial, yang mudah-mudahan dengan majunya saya nanti jadi calon kepala daerah wali Kota Batu bisa membawa gerakan dan bisa membawa perubahan yang berdampak secara nasional itu. Maka ini untuk meyakinkan masyarakat di Kota Batu aja sih. Kan tadi maka dia bilang kalau misalnya ada gejolak pribadi, ini Mbak mau
Nah sekarang udah yakin dan mantap. Nah itu maksudnya apakah udah selesai gejolak itu dan ataukah nanti mungkin ada lagi gitu. Makanya gimana untuk meyakinkan? Ya, memang siklus itu ya pasti ada ya, siklus di mana apalagi kita di usia yang sangat-sangat masih produktif ya. Tapi saya rasa kita kan bekerja bersama-sama. Memang berbeda di legislatif kita kolektif kolegia. Tapi ketika kita di lembaga eksekutif kita menjalankan peran sebagai kepala pemerintahan dan memutuskan dan mengambil keputusan sendiri, bertemu langsung dengan warga dan masyarakat setiap hari. Dan saya berjanji untuk tetap membersamai warga Kota Batu untuk bisa dilihat dan insya Allah ya bahasanya tuh nggak jaim. Karena buat saya kalau pimpinannya udah jaim, gimana mau deket ke rakyatnya. Mudah-mudahan saya bersama calon pasangan nanti bisa bersinergi untuk bisa memberikan satu manajemen organisasi yang lebih berkualitas ya, insya Allah untuk bisa menciptakan tata kelola ruang yang baik ya, jangan sampai tanah-tanah yang subur dialihfungsikan, salah satunya seperti itu. Tadi maju dengan pasangan Dari Nasdem ya, Mas Dewa Prakasa. berarti kan pembukaan 27 sampai 29 nih. Ya, Nanti iya, pendaftaran di mana? Langsung gitu. Ya, di Kota Batu kita sudah ya masih sampai tanggal 29 pagi masih kita berpikir di tanggal dan hari apa yang baik. Ya. Mungkin persiapan kampanye mungkin kampanye Ya. 2 kali setahun 2 kali. Ya, itu juga satu ini ya. Hak eksklusif yang saya terima. Ini kan nggak mudah loh dapat kesempatan untuk kontestasi di legislatif dan eksekutif di waktu yang berdekatan. Jadi itulah kadang ya ada perasaan itu, dan tadi saya teman dari Kumparan juga menyampaikan apakah siklus ini nanti akan muncul lagi ya. Mudah-mudahan ya kita bisa karena kita terbiasa. Mudah-mudahan nanti berjalannya waktu ya tidak ada kata untuk lelah untuk bisa hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi ya kan. Mantap ya tim maju. Mantap maju. Oke sayang. Udah ya, teman-teman makan dulu ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.